Bab 1804. Kening Jasper langsung berkeringat dingin. Wanita ini mengandalkan keterampilan medisnya yang tinggi. Ternyata ia begitu arogan dan sewenang-wenang. Apa dia tidak berpikir, kalau suatu hari nanti Tuan sembuh, dia akan membalas perbuatannya. Tuan terkenal kejam, berdarah dingin, dan mampu membunuh orang tanpa berkedip. Jasper melihat Lorenzo dengan lemah. Jantungnya seketika tidak tenang. Saat ini dia benar-benar sangat marah. Seluruh wajahnya berubah menjadi ungu. Tuan, tenangkanlah diri Anda. Kelly membujuknya dengan cemas. Pergilah bujuk tabib Dewi. Apa ada obat pereda? Jangan biarkan Tuan demam seperti ini. Perintah Jasper. Oke, Kelly berlari mencari tabib Dewi. Lampu di kamar gelap. Lorenzo berbaring di kasur, menutupi keningnya. Seluruh wajahnya kesal. Saat itu, karena ia demam tinggi, seluruh tubuhnya panas. Wajahnya terlihat sangat buruk. Jasper menuangkan segelas air untuknya, tapi tangannya malah ditepis. Enyahlah. Jasper tidak berani bersuara, takut membangunkannya. Hanya bisa merapikan gelas diam-diam. Di ruang sebelah, Kelly menangis. Ia memohon, Tabib Dewi, mohon Anda berpikirlah caranya. Tuan begitu kesakitan. Sangat sulit. Selain itu besok malam dia masih harus menghadiri pesta. Kalian seharusnya bujuk dia, bukan aku. Dewi tidak dapat berkata-kata. Dia sudah sakit seperti ini. Nyawanya terancam. Tapi tidak menurut juga. Bahkan masih mau menghadiri pesta sialan itu. Apa otaknya bermasalah? Ini, kamu sama sekali tidak tahu keadaannya. Seketika itu juga, muncul suara kemarahan. Dewi menoleh. Ternyata itu adalah Jeff. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Kenapa kamu masuk?" "Maaf, pintunya tidak dikunci. Aku mendengar percakapan kalian, lalu langsung masuk begitu saja." Jeff meminta maaf dengan sopan terlebih dahulu, lalu berkata dengan marah, "Tuan sudah berjuang keras. Setelah menghabiskan waktu 3 tahun, akhirnya bisa berdiri di pasar Eropa. Tapi lawan selalu ingin menghabisi kita. Besok adalah hari di mana Tuan berhadapan langsung dengan lawannya. Kalau tidak datang, itu berarti Tuan melarikan diri. Kalau begitu, bukankah perjuangan kita selama 3 tahun akan jadi sia-sia? Di belakang Tuan masih ada rekan kerja lainnya. Juga begitu banyak orang yang bergantung padanya untuk bertahan hidup. Tuan tidak boleh mundur. Hanya bisa melangkah maju dengan berani. Apa kamu mengerti?" "Tidak mengerti." Dewi sama sekali tidak tertarik dengan hal intrik, perkelahian, pembunuhan, dan perebutan wilayah ini. "Aku hanya tahu, hidup hanya sekali." "Kamu, baiklah." Dewi malas mendengar ocehannya. "Menerima uang orang untuk mengatasi bencananya. Karena aku sudah menerima biaya pengobatan dari kalian. Kalau begitu aku akan berusaha bertanggung jawab. Sekarang aku lihat dulu apa bisa meresepkan sebuah obat untuk membuatnya terjaga sampai besok malam. Kamu harus melakukannya." Jeff mengingatkannya dengan tegas. "Kalau terjadi sesuatu pada Tuan, kamu akan mati." "Kamu mengancamku." Dewi membukakan matanya, menatapnya dengan dingin. Jeff diam, berbalik dan pergi dengan marah. Temperamennya tidak sebaik Jasper, yang bisa berunding dengan sabar. Jika terjadi sesuatu pada Tuan, dia benar-benar bisa membunuh orang. Hati Dewi begitu panas. Kalau bukan karena pekerjaannya sebagai tabib, dia ingin mengamuk sekarang juga. "Tabib Dewi, jangan marah. Kak Jeff memang agak tegas." Kelly buru-buru menenangkannya. Tapi apa yang dia ucapkan benar. Jika terjadi sesuatu pada Tuan, jangankan Anda, bahkan kami-kami ini, tidak akan bisa meninggalkan negara Maple hidup-hidup. "Kenapa?" kata Dewi tanpa berpikir. Setelah mengatakannya, ia baru mengerti. Benar juga. Jika terjadi apa-apa, mana mungkin lawannya akan diam saja. Benar. Inilah alasannya. Kelly mengangguk-angguk. Sebenarnya siapa itu Lorenzo? Mengapa ingin merebut wilayah di negara Maple? Dewi bertanya dengan bingung. "Kami adalah orang Emron," kata Tuan. "Pasar negara Emron tidak cukup. Jadi 3 tahun yang lalu mulai membuka pasar Eropa. Detailnya saya tidak mengerti. Saya hanya tahu, Tuan melakukan bisnis yang baik. Malah Pastorico itulah orang jahatnya."
Bab 1805. Hahaha. Dewi tertawa mengejek. Di dunia bisnis, pemenang menjadi raja, dan yang kalah menjadi kriminal. Mana ada orang baik dan orang jahat? Ini, ya sudah. Keluarlah. Dewi tidak banyak bicara lagi. Tidak peduli orang baik atau jahat. Aku sudah menerima biaya pengobatan. Jadi harus menyelamatkannya. Baiklah. Kalau begitu aku tunggu di luar. Kalau kamu butuh sesuatu, panggil saja aku. Oke, meskipun perasaan Dewi sedang tidak baik, tapi sebagai seorang tabib, dia tetap berkonsentrasi meneliti penyakit Lorenzo, dan membuat resep obat kembali. Sekitar 1 jam, dia memegang obat baru yang sudah selesai diresepkan dan memerintahkan Kelly untuk merebusnya, lalu datang ke ruangan Lorenzo. Saat itu, Jasper dan Jeff sedang menjaga Lorenzo. Lorenzo kembali lesu. Wajahnya sangat kusam hingga mengejutkan orang. Jeff sedang berbincang dengan Jasper, meminta Heidi datang untuk memeriksanya. Dia khawatir dengan Dewi, merasa wanita ini tidak memiliki kemampuan, dan sikapnya yang begitu arogan. Tapi Jasper merasa, masalah ini sama sekali tidak dapat dilakukan oleh dokter luar. Dewi adalah tabib pribadi Lorenzo. Seharusnya tidak ada masalah dalam menangkal racun. Lagi pula terhadap masalah menangkal racun, Tuan punya beberapa penelitian. Saat orang kedua itu sedang berbincang, Dewi masuk. Kenapa kamu tidak mengetuk pintu? Jeff bertanya sambil mengerutkan alisnya. Aku ini tabib. Ini sama dengan ruang kerjaku. Untuk apa mengetuk pintu? Kata Dewi dengan percaya diri. Sebaliknya kalian, pria dewasa, malah membicarakan hal buruk di belakang orang. Kamu salah paham. Jasper buru-buru menjelaskan. Kami hanya membahas tentang penyakit Tuan. Oke. Dewi memotong pembicaraan mereka dengan tidak sabar. Siapkan handuk hangat. Baiklah. Jasper melakukan perintahnya. Dewi berjalan ke sisi kasur, menyentuh kening Lorenzo. Menyadari bahwa panasnya tidak turun juga. Seluruh tubuhnya seperti api. Panasnya begitu mengejutkan. 2 pelayan wanita di dekatnya mengompresnya dengan kantung es, tapi sama sekali tidak berguna. Semuanya menyingkirlah. Dewi tidak suka mereka menghalanginya. Pelayan wanita hanya menyingkir ke satu sisi. Dewi mengangkat selimut, mulai mengakupuntur Lorenzo. Jeff melihat dari samping, merasa curiga. Dia sama sekali tidak mengakui cara pengobatan seperti ini. Tapi saat ini dia tidak punya cara lain. Buka jendela. Dewi mengakupuntur sambil memberi perintah. Pelayan wanita melihat ke arah Jasper. Jasper mengangguk. Lalu mereka segera membuka jendela. Selesai mengakupuntur, darah berwarna merah gelap mulai mengalir keluar di sekitar luka Lorenzo. Dewi mengambil handuk hangat dari Jasper, membersihkan noda darahnya. Berulang-ulang, Kelly datang sambil membawa obat yang telah direbus. Setelah mendinginkannya, Dewi menyuapi Lorenzo sendiri. Lorenzo sama seperti sebelumnya, tidak bisa menelannya. Obat yang sudah disuapi, tapi tidak bisa ditelan. Semua orang sangat khawatir. Dewi langsung menurunkan maskernya, meminumnya seteguk besar, lalu menyuapi Lorenzo langsung dari mulut. Terakhir kali dia melakukan hal ini, semua orang sangat terkejut. Tapi kali ini, mereka sudah terbiasa. Tidak ada respon apapun lagi. Hanya saja, Jasper dapat melihat setengah wajah Dewi dengan samar. Tiba-tiba ia merasa, dia agak familiar. Terakhir kali dia menyuapi obat untuk Lorenzo seperti ini. Mereka semua berdiri di belakangnya. Begitu selesai menyuapinya dia segera memasang maskernya. Lampu ruangan juga gelap. Wajar mereka tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tapi kali ini, Jasper berdiri di hadapannya. Bisa melihatnya sedikit. Hanya saja, lampunya masih gelap, mulut penuh dengan obat, tidak terlalu terlihat jelas, juga tidak bisa menjanjikan apapun. Selain itu, pikiran Jasper tertuju pada Lorenzo, jadi dia tidak banyak berpikir. Selesai menyuapi obat, Dewi memasang maskernya, menyentuh kening Lorenzo dengan tangannya, lalu berkata kepada mereka, "Kalian semua keluar saja, aku di sini menjaganya." Seperti sebelumnya saja, aku dan Jeff di ruang tamu kecil itu. Jika butuh sesuatu, hubungi kami kapanpun. Jasper tidak tenang meninggalkannya sendirian di sini. Oke,
Dewi tidak banyak bicara. Rapikanlah semua ini. Tinggalkan air minum. Yang lainnya keluarlah. Baik, bab 1806. Seorang pelayan wanita tanpa sadar berkata baik. Lalu terkejut. Ia menatap Jasper dengan ketakutan. Jasper memberikan isyarat. Lalu mereka melakukan sesuai perintah Dewi. Merapikan barang. Menyiapkan air minum. Kemudian membungkuk dan pergi. Jeff mengerutkan alis. Pergi diam-diam. Lalu duduk di ruang tamu kecil itu. Setelah Jasper menunggu para pelayan wanita keluar, ia bernegosiasi sebentar dengan Dewi. Lalu menunggu di ruang tamu juga. Jeff tidak tahan untuk berkata dengan suara pelan. Kalau seperti ini terus, aku khawatir dia akan menjadi setengah nyonya. Uhuk. Jasper terbatuk-batuk. Dia memang mengesankan. Tidak heran para pelayan dan perawat semua takut padanya. Ini semua karena dia dimanja. Jeff menggelengkan kepala. Kamu terlalu mentolerirnya. Kenapa aku? Jasper merasa sangat tidak adil. Dia bahkan tidak takut pada Tuan. Bagaimana aku bisa mengendalikannya? Omong-omong, Jeff mengernyit dalam. Tuan tidak mungkin suka dengannya kan? Bagaimana mungkin bisa tahan terhadapnya? Aku juga merasa ada yang tidak beres. Jasper diam-diam berspekulasi. Sebenarnya Tuan terlalu mentolerirnya. Meskipun marah, tapi selalu berhenti di saat-saat penting. Tuan masih terlalu polos mengenai hubungan antara pria dan wanita. Jeff sangat khawatir. Benar-benar tidak baik seperti ini. Sangat mudah ditipu oleh wanita. Setelah Tuan sembuh, kita harus membawanya pergi melihat dunia. Baiklah. Nanti kita bicarakan lagi. Jasper terus berdiri di sisi tirai. Menjulurkan lehernya untuk melihat ke dalam kamar. Dewi mengukur suhu tubuh Lorenzo. Menutupinya dengan selimut. Lalu duduk di lantai dekat kasurnya. Bermain Angry Bird di iPad. Volumenya diatur sangat kecil. Tapi masih bisa terdengar. Jasper mendesah. Mereka begitu khawatir hingga berapi-api. Tapi tabib Dewi ini masih bisa bersantai-santai. Sama sekali tidak khawatir. Dia, sudahlah. Jeff hampir saja ingin mencengkramnya. Langsung ditahan oleh Jasper. Biarkanlah dia main. Tuan sudah minum obat. Juga sudah diakupuntur. Mungkin sekarang memang sudah tidak masalah. Tidak masuk akal. Jeff hampir mengamuk. Tenang. Jasper menenangkannya. Juga menenangkan dirinya. Setengah jam lagi. Aku akan tanya padanya. Baiklah. Jasper dan Jeff sangat khawatir. Mereka sangat tidak tenang. Berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Akhirnya setengah jam kemudian, Jeff segera mendorong Jasper untuk pergi menanyakan keadaannya. Tapi saat Jasper masuk ke kamar, ia melihat sebuah pemandangan yang membuatnya tertegun. Dewi lelah bermain game. Dia duduk di atas lantai, tidur bersandar ke kasur. Mungkin karena dingin, dia menarik selimut Lorenzo untuk menutupi dirinya sedikit. Tapi salah satu tangan Lorenzo yang menggantung di sisi jendela, terjatuh dan diletakkan ke wajahnya. Posisi keduanya terlihat agak ambigu. Jasper ingin menegur Dewi karena tidak bertanggung jawab, tapi baru saja ingin berbicara. Langsung ditahannya kembali. Dia takut membangunkan Lorenzo. Jasper mendesah lagi. Berjalan ke sisi tempat tidur. Lalu mengukur suhu tubuh Lorenzo dengan termometer elektrik. Menyadari panasnya sudah turun. Dia baru menghembuskan napas lega. Bagaimana? Jeff tidak tahan untuk menghampiri dan bertanya. Jasper buru-buru menyuruhnya mengecilkan suara. Melihat Dewi yang duduk tertidur di atas lantai, Jeff sangat marah. Jasper buru-buru menariknya pergi. Panasnya sudah turun. Benarkah? Baguslah kalau begitu. Tapi wanita itu, biarkan saja. Abaikan saja dia. Tapi, sabar. Semua urusan tunggu Tuan sembuh baru dibicarakan lagi. Baiklah, Dewi bermimpi. Dia kembali memimpikannya gadis muda yang tersenyum ceria itu. Dan pemuda yang penampilannya tidak terlihat jelas itu. Kali ini, keduanya saling bergandengan tangan. Berlari melintasi ladang. Matahari terbenam menyinari tubuh mereka. Ada kehangatan yang lembut. Persis seperti senyum mereka. Membawa rasa bahagia. Bab 1807. Wiwi. Tiba-tiba, terdengar sebuah suara panggilan yang familiar. Seperti ada suatu telepati. Dewi tiba-tiba terbangun. Kepalanya juga mendongak ke atas.
Dengan mata yang mengantuk, dia menatap Lorenzo dengan bingung. Wajah tampan yang mempesona ini benar-benar familiar. Tiba-tiba, ada perasaan yang tidak biasa di hatinya. Perlahan-lahan datang berdesir. Tuan sudah bangun. Suara Jeff tiba-tiba muncul, memecahkan suasana ambigu itu. Seketika Dewi kembali ke akal sehatnya. Ia segera mengembalikan pandangan. Bangun dari lantai. Ada apa dengan Tuan? Tanya Jeff khawatir. Sepertinya barusan aku mendengarnya berbicara. Dewi tidak menanggapi. Hanya mengusap-usap kening Lorenzo. Demamnya sudah turun. Syukurlah. Jeff dan Jasper menghembuskan napas lega. Dewi melihat jam di dinding. Sudah jam 7:30 pagi. Aku kembali dan tidur dulu. Kalian suruhlah seseorang untuk mengelap badannya. Siapkan bubur. Dia bisa makan setelah bangun. Oke. Aku segera suruh orang untuk menyiapkannya. Jasper bergegas pergi memberi perintah. Apa Tuan akan demam lagi? Tanya Jeff. Tidak tahu. Dewi bersin. Virus ini muncul berulang-ulang. Masih bisa bermutasi. Tidak ada yang bisa memprediksinya. Hei, kamu. Jeff masih ingin mengatakan sesuatu. Tapi Dewi sudah berjalan keluar ruangan. Jeff sangat marah. Jasper menasihatinya. Kenapa kamu selalu memarahinya? Kamu lihatlah sikap dia itu. Jeff sedikit berapi-api. Yang dia ucapkan benar. Hanya saja kenyataannya tidak enak didengar. Sebaliknya Jasper lebih terbuka. Kita sudah terbiasa dengan sikap patuh dokter-dokter sebelumnya. Sebaliknya malah tidak terbiasa dengan sikap terus terang seperti ini. Mendengar kata ini, Jeff teringat. Sepertinya masuk akal juga. Baiklah. Kita jaga Tuan dulu. Ya, Dewi benar-benar lelah. Begitu kembali ke ruangannya, dia langsung tertidur. Saat ini, tiba-tiba dia kepikiran tentang kalung itu. Ia lupa mengambilnya kembali. Hanya bisa menunggu kesempatan lain. Namun, karena dia sudah mengetahui identitasnya adalah tabib dewa. Kalau begitu, kalung itu sepertinya sudah tidak begitu penting. Tapi, apa sebenarnya yang dia lupakan? Sambil berpikir, Dewi pun tertidur. Kali ini, dia mulai bermimpi lagi. Memimpikannya sekelompok orang yang sedang memburunya. Tiba-tiba, sebuah pukulan yang kuat menghantam belakang kepalanya. Kemudian dia tidak mengingat apa-apa lagi. Di belakang kepalanya muncul rasa sakit yang menusuk. Dewi terbangun dari mimpinya. Matanya terbuka, melihat langit-langit ruangan. Jantungnya masih berdetak kencang tanpa henti. Mimpi ini, dia sudah memimpikannya berkali-kali. Setiap kali terbangun, belakang kepalanya akan terasa sangat sakit. Dia tahu, masalah ini pasti berhubungan dengan ingatannya yang hilang. Tapi, dia adalah seorang tabib yang tak terkalahkan di dunia. Siapa sebenarnya yang ingin membunuhnya? Saat sedang berpikir, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar. Kemudian terdengar suara sapaan hormat seorang pelayan wanita. Tabib Dewi, Pangeran kami mengundang Anda untuk makan siang bersama. Dewi membalikkan badannya dan duduk. Ia menyipitkan mata dan melihat jam dinding. Ternyata sudah jam 12 siang. Aku akan ke sana setelah beres-beres. Kebetulan, Dewi juga ingin menanyakan sesuatu. Baik, saya akan menunggu Anda di luar. Pelayan membalasnya dengan hormat. Dewi bangun, menyikat gigi, mencuci muka, mengganti baju yang cocok, memakai masker, lalu berjalan keluar ruangan sambil bersin. Mari Tabib Dewi. 4 pelayan wanita menunggu di luar. Dewi mengikuti mereka dari belakang. Sebentar-sebentar ia mengucek mata. Sebentar-sebentar bersin. Benar-benar tidak cocok dengan suasana yang megah dan mulia ini. Saat melewati koridor, pangeran datang. Dari jauh Dewi melihat Pangeran Willy yang duduk di depan meja panjang. Di belakangnya berdiri 2 orang pelayan. Para pelayan wanita sedang menyiapkan hidangan makan siang yang mewah di atas meja makan. Melihatnya, membuat Dewi ingin meneteskan air liur. Saat ingin menghampiri, tiba-tiba terdengar suara familiar dari belakang. Kenapa dia bisa ada di sini? Bab 1808. Dewi terkejut dan melihat ke belakang. Lorenzo mengenakan setelan warna putih, tampak dingin. Bahkan pangeran dalam mitos pun tidak bercahaya seperti dirinya. Jantung Dewi langsung berdetak kencang. Sial, mengapa pria ini begitu tampan? Tuan El,
Pangeran Willy menjelaskan sambil tersenyum. Tabib dewa membantuku mendiagnosis kondisiku tadi malam. Dia juga tamu terhormatku. Jadi aku mengundangnya untuk makan siang bersama. Mendapatkan 2 bayaran sekaligus. Lorenzo mengangkat alis dan menatapnya. Itu juga tidak akan menunda pengobatanmu. Dewi menatapnya dengan tidak puas. Selain itu, aku hanya mendiagnosis. Masih belum memulai pengobatan. Hahaha. Pangeran Willy tertawa. El bercanda denganmu. Kita berteman baik. Dia tidak akan peduli tentang hal ini. Benarkan El? Lorenzo menjawab. Berjalan melewati Dewi. Dan duduk di sebelah Pangeran Willy. Tabib Dewi, silahkan. Robin datang untuk menyambut Dewi. Dewi duduk di seberang mereka berdua. Mengatur serbet secara perlahan. Dan menatap Lorenzo. Meskipun sekarang demammu sudah turun. Tapi kondisimu masih belum stabil. Setelah menyelesaikan pekerjaanmu malam ini, cepatlah kembali. Berisik, Lorenzo menyelanya. Aku belum selesai bicara. Dewi berkata lagi. Kamu tidak boleh minum minuman beralkohol. Tidak boleh makan makanan laut dan... Sebelum dia selesai berbicara, Lorenzo mengambil gelas anggur dan menyesapnya. Hei, kamu, diam. Lorenzo mengerutkan kening. Menatapnya dengan kesal. Dewi terdiam. Lalu berkata dengan marah. Kalau kamu demam lagi, aku tidak akan peduli lagi. Cara keduanya bertengkar. Seperti sepasang kekasih muda yang berselisih. Pangeran Willy melihat adegan ini. Matanya sedikit gelisah. Tapi ia masih tersenyum tampan. Tabib Dewi mengkhawatirkanmu El. Kamu harus mendengarnya. Kenapa kamu jadi banyak omong? Lorenzo meliriknya. Haha, Pangeran Willy tersenyum ringan. Dan menjamu dengan sopan. Ayo mulai makan. Aku menyuruh orang untuk menyiapkan makanan Prancis. Semoga kalian menyukainya. Terima kasih. Dewi mengambil cangkirnya. Hendak minum jus dan tiba-tiba teringat bahwa dia masih memakai masker. Jika dia melepasnya, Lorenzo akan melihat wajahnya. Tapi, jika tidak melepasnya, ia tidak bisa makan. Pada saat ini, Pangeran Willy dan Lorenzo sedang mengobrol dengan suara rendah dalam bahasa Denmark, sama sekali tidak memperhatikannya. Perhatian orang lain juga tertuju pada tuannya masing-masing. Dewi berpikir sejenak, berpikir wajahnya tidak dicuci. Rambutnya juga pendek, tanpa riasan. Sangat berbeda dari penampilan sebelumnya sebagai gadis penari. Lorenzo seharusnya tidak bisa mengenalinya kan. Jadi, dia menarik masker ke dagunya dan makan dengan kepala tertunduk. Jasper terus berdiri di belakang Lorenzo. Awalnya, perhatiannya terpusat pada tuannya. Namun, ketika dia menyerahkan ponsel pada Lorenzo, dia tidak sengaja melirik ke seberang. Dan tiba-tiba menemukan bahwa Dewi tampak agak aneh. Dia menundukkan kepalanya begitu rendah, seolah takut seseorang akan melihat wajahnya. Dia melihatnya tadi malam, dan sepertinya tidak ada bekas luka yang jelas di wajahnya. Tidak separah cacat yang mereka kira. Apa sebenarnya yang dia sembunyikan? Saat memikirkannya, Lorenzo tiba-tiba berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Semua orang tercengang. Memandangnya pada saat yang sama, dan mengikuti pandangannya melihat ke arah Dewi. Dewi segera menarik maskernya, dan masih mengunyah steak. Lorenzo menyipitkan mata dan menatapnya dengan rumit. Aneh, tadi saat wanita ini menarik maskernya, sepertinya tampak familiar. Aku sudah selesai makan. Kalian makanlah pelan-pelan. Dewi tiba-tiba berdiri, bersiap untuk pergi. Hei, Pangeran Willy hampir memanggil namanya. Tapi berhenti di saat genting. Tabib Dewi, kenapa kamu pergi begitu cepat? Aku kurang tidur tadi malam. Ingin tidur lagi. Dewi mencari alasan dan bersiap untuk pergi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.